Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Elisa Ufiana, NIM 2023-264, dan ini rekan saya. Saya Rizky Maulana Setiadi dengan NIM 2018-20107. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah materi tentang pokok-pokok hukum adat. Adapun pokok bahasan pertama yaitu 1. Pengertian hukum adat, 2. Bentuk hukum adat, 3. Unsur-unsur hukum adat, 4. Sistem dan sifat hukum adat, 5. Lingkungan hukum adat, 6. Persekutuan hukum adat, 7. Hukum perkawinan adat, 8. Sistem hukum perkawinan, 9. Hukum adat waris, dan 10. Hukum tanah adat. Pengertian hukum adat. Hukum adat adalah keseluruhan kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang tidak dikodifikasikan, berasal dari kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai sanksi dan akibat hukum bagi yang melanggarnya. 2. Bentuk hukum adat. Menurut bentuknya, hukum adat dibagi menjadi 2, yaitu hukum adat tertulis dan hukum adat tidak tertulis. Sebagian besar hukum adat tidak tertulis. Contoh hukum adat tertulis adalah awik-awik di desa Pakraman yang ada di Bali, Amanagaba di Bugis, dan Goa di Sulawesi Selatan. Contoh hukum adat tidak tertulis adalah hukum adat Aceh, hukum adat Potong Jari yang ada di Papua. 3. Unsur-unsur hukum adat. Unsur hukum adat dibagi menjadi 3, yaitu adat istiadat bahasa Indonesia, 2. Hukum agama, 3. Kebiasaan. Untuk menjadi hukum adat yaitu adanya 1. Syarat material, adanya tingkah laku yang tetap diulang-ulang yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya. 2. Adanya syarat intelektual, adanya kebiasaan itu harus menimbulkan keyakinan bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. 3. Adanya hukum apabila kebiasaan itu dilanggar. Sistem dan sifat hukum adat. 1. Bersifat tradisional, masyarakat masih terikat dengan adat istiadat yang turun-temurun. 2. Bersifat magis religius, mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap hal-hal gaib, misalnya roh-roh penghuni gunung, lautan, pepohonan besar, dan tempat akhir lainnya. 3. Bersifat komunal, lebih mengutamakan kepentingan bersama. Hal ini mempengaruhi materi hukum adatnya. 4. Bersifat konkret dan visual. Konkret yaitu jelas, nyata, berwujud, dan visual artinya dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Sistem dan sifat hukum adat. Sistem hukum adat berlainan dengan hukum barat, dapat dilihat dari tabel berikut. Hukum barat mengenal hak atas sesuatu barang dan hak seseorang atas suatu objek, sedangkan hukum adat tidak mengenal pembagian hak-hak dalam 2 golongan seperti hukum barat. Perlindungan hak-hak dalam hukum adat ada di tangan hakim. 2. Hukum barat mengenal perbedaan hukum publik dan hukum privat, sedangkan hukum adat tidak mengenal perbedaan hukum publik dan privat. Hukum barat, perkara pidana diperiksa oleh hakim pidana, perkara perdata diperiksa oleh hakim perdata, sedangkan hukum adat, tiap-tiap pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan hukum kembali dan semua diputuskan oleh kepala adat tanpa membedakan pidana ataupun perdata. 5. Lingkungan hukum adat. Menurut Hafolan Haven dalam bukunya Adat 1 membagi wilayah adat Indonesia dalam 19 lingkungan, yaitu 1. Aceh, 2. Tanah Gayo, Alas, Batak, Nias, dan Batu, 3. Daerah Minangkabau dan Mentawai, 4. Sumatera Selatan, Nggono, 5. Daerah Melayu, Sumatera Timur, Jambi, dan Riau, 6. Bangka dan Belitung, 7. Kalimantan, 8. Minahasa, 9. Gorontalo, 10. Daerah Toraja, 11. Sulawesi Selatan, 12. Kepulauan Ternate, 13. Ambon dan Maluku, 14. Irian, 15. Kepulauan Timur, 16. Bali dan Lombok, 17. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura, 18. Daerah Sumatera, Yogyakarta, dan Surakarta. Persekutuan hukum adat.
Persekutuan hukum adat ialah perikatan antara manusia yang mempunyai anggota dalam satu kesatuan solidaritas, di mana dalam anggota tertentu berkuasa untuk bertindak mewakili kesatuan ini dalam mencapai tujuan bersama. Fakta persekutuan hukum adat dibagi menjadi dua, yaitu genealogi dan teritorial. Genealogi adalah keturunan dari nenek moyang yang sama. Keturunan menurut garis bapak, contohnya suku bapak, Nia, Sumba. Keturunan menurut garis ibu, contohnya suku Minangkabau. Keturunan menurut garis bapak dan ibu, suku Jawa, Madura, Sunda, Aceh, dan Dayak. Ada persekutuan desa, ada persekutuan daerah, dan ada perserikatan desa. Hukum perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara pria dan wanita dengan tujuan mendapatkan generasi supaya klannya tidak punah. Menurut Terher dalam bukunya Breaking Silence and Stelsel van het Aderhes mengemukakan bentuk hukum perkawinan menurut adat Indonesia dibagi menjadi 7, yaitu 1. Perkawinan nominal, perjanjian antara pihak laki-laki dengan perempuan bahwa pada saatnya akan ada perkawinan. 2. Kawin lari, laki-laki dan perempuan lari bersama atas kemauannya sendiri karena orang tuanya tidak setuju dengan perkawinan mereka. 3. Perkawinan bawah lari perempuan, alasannya perempuan yang dicintainya telah ditunangkan dengan laki-laki lain. 4. Perkawinan jujur, rukun, mas kawin, pihak laki-laki memberikan sesuatu yang berharga kepada pihak perempuan untuk melepaskan perempuan dari keluarganya dan masuk di keluarga laki-laki. 5. Perkawinan menggoni, kawin jasa. Dalam sistem hukum perkawinan, sistem hukum ada 8 sistem hukum perkawinan. Sistem hukum perkawinan ada 3, yaitu sistem endogami. Seseorang menjadi diperbolehkan kawin dengan suku keluarganya sendiri, misalnya di masyarakat Toraja. 2. Sistem ekogami. Seseorang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya sendiri, misalnya pada masyarakat Gayo, Alas, Tapanuli, dan Minangkabau. 3. Sistem eleuterogami. Tidak mengenal larangan atau keharusan seperti dalam sistem endogami maupun ekogami. Waris dengan penjelasan hukum yang menetapkan harta kekayaan baik material maupun imaterial yang dapat diserahkan kepada keturunannya. Yang kedua, asas hukum adat waris. A. Bila seorang meninggal, maka yang mewarisi adalah anaknya. B. Tidak ada ketentuan tentang hak tiap pewaris mendapat bagiannya masing-masing. C. Tidak semua harta peninggalan dapat dibagi, tanah atau barang pusaka harta keluarga. Dan yang ketiga, sistem hukum adat waris terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, individual. Harta peninggalan dapat dibagi di antara para ahli waris masyarakat Jawa. Yang kedua, kolektif. Harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama semacam badan hukum untuk harta pusaka. Tidak boleh dibagi-bagikan, hanya bisa digunakan masyarakat Minangkabau. Yang ketiga, mayorat. Harta peninggalan diwariskan keseluruhannya bagi mayorat anak lelaki yang tua. Yang ke-10, pengertian hukum tanah adat. Hukum tanah adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang berkaitan dengan tanah dan bersumber pada hukum adat. Umumnya bersifat tidak tertulis. Hukum tanah adat memiliki 2 kategori, yaitu yang pertama administratif. Keseluruhan peraturan yang merupakan landasan bagi negara untuk melaksanakan praktiknya dalam soal tanah. Yang kedua, perdata. Keseluruhan peraturan yang mengatur tanah milik perseorangan. 10. Hukum tanah adat memiliki konsep adanya hubungan yang erat antara masyarakat dan tanah. Objeknya, hak atas tanah adat ini terdiri atas hak ulayat dan hak milik adat. Hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada kepala adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah itu. Kembali ke sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.